Jalanan malam selalu menyimpan misterinya sendiri. Apalagi jika rute yang dilewati adalah jalur rawan kecelakaan yang membelah hutan lebat. Terima kasih sudah klik video ini. Kisah horor malam ini diangkat dari mimpi buruk para sopir bus antar provinsi di jalur tengkorak. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Punya pengalaman mistis di jalanan sepi? Kirimkan cerita kalian ke email di deskripsi atau tulis langsung di kolom komentar. Siapa tahu, teror kalianlah yang akan kami angkat di video selanjutnya. Sekarang, matikan lampu kamar kalian. Mari kita mulai. Hujan deras mengguyur kaca depan bus malam itu. Kardi, seorang sopir bus kawakan, mencengkram kemudi dengan tegang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat. Demi mengejar target waktu, ia terpaksa memutar haluan melewati jalur lama alas roban yang terkenal angker. Jalanan itu berkelok tajam, gelap gulita, tanpa satupun lampu penerangan jalan. Di kursi sampingnya, Hasan si kernet bus tampak tertidur pulas akibat kelelahan. Bus hanya berisi 5 orang penumpang yang semuanya tertidur di kursi belakang. Suasana di dalam kabin sangat sunyi, hanya terdengar deru mesin diesel dan gesekan wiper yang membuang air hujan. Kardi menyalakan rokoknya untuk mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang. Namun tiba-tiba, sorot lampu depannya menangkap segerombolan orang berdiri di pinggir jalan yang sepi. Jumlah mereka sekitar 7 orang, berdiri kaku menembus guyuran hujan lebat. Anehnya, mereka semua mengenakan pakaian lusuh berwarna putih kusam dan menundukkan kepala dalam-dalam. Insting Kardi menyuruhnya untuk terus menginjak pedal gas dan mengabaikan mereka. Namun Hasan tiba-tiba terbangun dan menepuk bahunya. "Berhenti, Kang. Lumayan, ada tambahan penumpang buat setoran besok pagi," bisik Hasan dengan suara parau. Kardi akhirnya mengerem busnya perlahan hingga berhenti tepat di depan gerombolan aneh tersebut. Pintu hidrolik berdesis terbuka, mempersilahkan udara malam yang sedingin es masuk ke dalam kabin. Satu persatu penumpang itu naik ke dalam bus tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Langkah kaki mereka terasa sangat ringan, bahkan nyaris tidak terdengar decitan sepatu di lantai bus. Kardi menatap wajah mereka dari kaca spion tengah, namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki wajah yang jelas. "Tolong bayar ongkosnya dulu di depan, Pak, Bu," ucap Hasan sambil menjulurkan tangannya. Salah satu dari penumpang itu memberikan beberapa keping uang logam yang terasa sangat dingin dan berbau tanah basah. Hasan memasukkan uang itu ke dalam tas pinggangnya tanpa curiga sedikit pun. Namun saat bus kembali berjalan membelah kegelapan hutan, Kardi menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Melalui pantulan kilat di kaca spion, ia melihat kaki ketujuh penumpang baru itu sama sekali tidak menyentuh lantai bus. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari dahi Kardi. Ia mencengkram kemudi bus dengan tangan yang gemetar hebat. Jantungnya berpacu cepat melawan detak jarum jam di dashboard yang seolah melambat. Pemandangan kaki pucat yang mengambang di kaca spion itu terus menghantui pikirannya. Ia ingin menginjak rem mendadak, namun ia sadar mereka sedang berada di tengah hutan paling sepi di pulau ini. Berhenti di tempat terkutuk ini sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka secara sukarela. Suhu udara di dalam kabin bus mendadak merosot drastis hingga membekukan sumsum tulang. Kaca jendela bagian dalam mulai berembun tebal, seolah bus itu sedang melaju di dalam laci pendingin kamar mayat. Bau apak dari kursi tua kini tergantikan oleh aroma gaib yang sangat menusuk hidung.
bukan aroma parfum murah atau asap rokok, melainkan bau tanah kuburan basah yang bercampur dengan wangi melati. Hawa kematian terasa sangat pekat memenuhi setiap sudut kendaraan raksasa tersebut. Kardi menyikut pinggang Hasan yang duduk di sebelahnya dengan kasar. Matanya tetap fokus menatap jalanan aspal yang basah dan berkelok di depan mereka. "San, coba kau periksa lagi uang logam dari penumpang yang baru naik tadi," bisik Kardi dengan suara bergetar dan gigi yang bergeretak. Hasan mengerutkan kening, merasa kesal karena waktu istirahatnya kembali diganggu. Namun melihat raut wajah Kardi yang pucat pasi, Hasan akhirnya menurut tanpa banyak bertanya. Hasan merogoh tas pinggang hitamnya dengan perlahan. Terdengar suara gemerincing yang aneh saat tangannya mengaduk-aduk isi tas tersebut. Namun saat ia menarik tangannya keluar, matanya terbelalak lebar dengan mulut yang menganga. Tidak ada satupun kepingan uang logam di sana. Yang ada di telapak tangannya hanyalah belasan paku berkarat, potongan kain kafan yang menguning, dan gumpalan tanah merah yang berbau sangat anyir. "Kang, ini apa, Kang?" gagap Hasan dengan wajah yang seketika berubah seperti selembar kertas putih. Dengan sisa keberaniannya, Hasan memutar lehernya sedikit untuk mengintip ke barisan kursi paling belakang. Ketujuh penumpang berwajah pucat itu masih duduk kaku dalam diam. Namun yang lebih mengerikan, 5 penumpang asli yang naik dari terminal tadi, kini tampak tertunduk dengan mulut mengeluarkan busa putih. Mereka tidak sedang tertidur, mereka semua sepertinya sudah tidak bernafas. "Jangan menoleh ke belakang lagi, San. Tatap lurus ke depan dan baca doa apa saja yang kamu hafal," bentak Kardi dengan suara tertahan. Kakinya menginjak pedal gas semakin dalam, memaksa mesin diesel tua itu meraung membelah lebatnya pepohonan. Kardi berharap mereka bisa segera menemukan pos polisi atau setidaknya warung terang di ujung jalan. Namun jalur hitam malam itu seolah memanjang tanpa akhir, menjebak mereka dalam putaran waktu yang tidak masuk akal. Ketegangan itu memuncak ketika sebuah tangan yang sangat dingin tiba-tiba mencengkram bahu kiri Kardi. Tangan itu basah, pucat, dan kuku-kukunya berwarna hitam membusuk. Aroma daging busuk langsung menusuk hidung Kardi hingga membuatnya nyaris memuntahkan isi perutnya. "Kiri depan, Pak Sopir. Kami mau turun di tikungan jurang itu," bisik sebuah suara wanita yang sangat serak berdengung tepat di sebelah telinga Kardi. Pandangan Kardi seketika kabur saat ia menyadari setir kemudi busnya kini terkunci rapat dan tak lagi bisa dikendalikan. Kepanikan meledak di dada Kardi saat ia berjuang memutar setir kemudi yang mendadak membatu. Urat-urat di tangannya menonjol keluar, menahan beban setir yang seolah ditarik oleh kekuatan gaib ke arah kiri. Di luar jendela, lampu utama bus menyorot tajam ke arah jurang alas roban yang menganga lebar tanpa batas. Suara tawa melengking dari kursi belakang semakin keras, memekakkan telinga Kardi dan Hasan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Kardi menginjak pedal rem sekuat tenaga, sambil menarik tuas rem tangan secara mendadak. Suara decitan ban yang bergesekan dengan aspal basah memecah keheningan hutan malam itu. Tubuh bus raksasa itu oleng hebat. Bagian samping kirinya menghantam besi pembatas jalan hingga menimbulkan percikan api yang terang. Benturan keras itu membuat Kardi dan Hasan terlempar ke depan, membentur dashboard dengan cukup keras. Beruntung, ban depan bus tersangkut di bibir aspal, menghentikan laju kendaraan itu hanya beberapa sentimeter sebelum terjun bebas ke dasar jurang. Mesin diesel tua itu langsung mati total, menyisakan keheningan yang sangat mencekam. Kardi mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, keringat dingin membasahi seluruh seragam supirnya. Ia perlahan menoleh ke belakang, bersiap menghadapi sosok-sosok mengerikan yang tadi menertawakan mereka. Namun anehnya, ketujuh penumpang gaib berpakaian lusuh itu telah menghilang tanpa jejak dari kursi mereka. Kabin bus terasa sangat kosong dan sunyi, seolah gerombolan makhluk itu tidak pernah naik dari pinggir jalan. Sayangnya, kengerian tidak berhenti di situ, karena kelima penumpang asli masih duduk tertunduk kaku tanpa tanda-tanda kehidupan.
Hasan yang duduk di lantai bus menangis sejadi-jadinya sambil meremas rambutnya sendiri. Saraf kernet muda itu nyaris putus menghadapi teror yang datang bertubi-tubi dalam satu malam. Ia segera meraih tas pinggangnya dan melempar semua paku berkarat serta potongan kain kafan busuk itu keluar jendela. "Kita harus keluar dari sini, Kang. Bus ini udah jadi keranda mayat," jerit Hasan dengan suara yang parau. Kardi mengangguk setuju. Ia segera memutar kunci kontak berulang kali untuk menyalakan mesin. Namun usaha Kardi sia-sia belaka. Dinamo starter bus itu hanya mengeluarkan bunyi ketukan lemah sebelum akhirnya mati total. Kelistrikan bus seolah disedot habis oleh hawa negatif yang menyelimuti tempat terkutuk tersebut. Kardi merogoh ponsel dari saku celananya dengan tangan gemetar, berharap bisa menghubungi pos polisi terdekat atau rekan sesama sopir. Sialnya, layar ponselnya hanya menampilkan tanda silang merah, menandakan tidak ada sinyal sama sekali di tengah hutan lebat itu. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar, terjebak bersama 5 mayat di dalam kabin yang gelap. Hujan di luar sana perlahan mereda, namun digantikan oleh kabut putih tebal yang turun menyelimuti aspal jalanan. Kabut itu sangat pekat, menghalangi pandangan Kardi hingga jarak pandangnya hanya tersisa beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, dari balik gumpalan kabut misterius itu, muncul sebuah cahaya kuning yang berayun-ayun perlahan mendekati bus. Cahaya itu berasal dari sebuah lentera minyak tanah kuno, dibawa oleh sesosok manusia yang berjalan terseok-seok menembus hawa dingin. Harapan kecil kembali muncul di hati Kardi, mengira itu adalah warga desa setempat yang sedang meronda. Sosok itu akhirnya berdiri tepat di depan pintu hidrolik bus yang kaca depannya sudah retak seribu. Ia adalah seorang kakek tua renta dengan pakaian adat Jawa yang sangat lusuh dan robek di beberapa bagian. Wajah kakek itu pucat pasi tanpa ekspresi, namun matanya menatap tajam ke arah Kardi dengan tatapan yang sangat kosong. "Kenapa kalian tidak ikut turun di tikungan tadi, Nak?" ucap kakek itu parau, padahal bibirnya sama sekali tidak bergerak. Belum sempat Kardi menjawab, seluruh badan bus tiba-tiba berguncang hebat, seolah ada puluhan tangan raksasa yang mencoba menggulingkan mereka ke dalam jurang. Guncangan hebat itu membuat badan bus berderit keras seolah akan terbelah dua. Kardi dan Hasan terlempar ke sana kemari di dalam kabin yang gelap gulita. Dari balik kaca jendela yang berembun, bermunculan puluhan telapak tangan pucat yang menempel dan menggedor-gedor dari luar. Suara rintihan tangis dan tawa melengking saling bersahutan, menembus tebalnya plat bersih kendaraan. Hutan alas roban malam itu seolah hidup dan menuntut nyawa mereka berdua. Kakek tua pembawa lentera itu kini menempelkan wajahnya tepat di kaca depan yang retak. Senyumnya menyeringai sangat lebar hingga memperlihatkan deretan giginya yang hitam dan membusuk. "Kalian harus ikut bayar tolnya. Darah dibayar darah," desis kakek itu dengan suara gaib yang menggema di kepala Kardi. Perlahan-lahan, puluhan sosok bayangan hitam mulai merayap naik menutupi kap mesin bus. Mereka mencoba mendobrak masuk melalui celah-celah kaca yang mulai pecah. "Pecahkan kaca samping, San. Kita harus lari ke dalam hutan," teriak Kardi sambil meraba-raba lantai bus mencari alat berat. Ia menemukan sebuah tabung pemadam api kecil dan langsung menghantamkannya ke arah jendela darurat. Prang! Kaca tebal itu akhirnya hancur berhamburan keluar. Namun sebelum Hasan sempat melompat, sebuah tangan sedingin es tiba-tiba mencengkeram pergelangan kaki kernet muda tersebut. Kelima mayat penumpang asli bus itu ternyata sudah bangkit dari kursi mereka. Mata mereka putih bersih tanpa pupil, dan rahang mereka terbuka lebar, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Mayat-mayat hidup itu merangkak cepat di antara sela-sela kursi menuju ke arah Kardi dan Hasan.
Kardi memukul tangan mayat yang menahan Hasan dengan tabung pemadam hingga tulang jemarinya remuk. "Cepat lompat, San! Jangan nengok ke belakang!" bentak Kardi mendorong tubuh kernetnya keluar jendela. Hasan jatuh terguling di atas tanah berlumpur yang sangat dingin. Kardi segera menyusul, melompat keluar, tepat saat jari-jari pucat dari dalam bus nyaris mengoyak punggungnya. Begitu kaki mereka menyentuh tanah alas roban, hawa kematian terasa semakin pekat menyelimuti udara. Kardi menarik kerah baju Hasan, memaksanya berdiri dan berlari menembus gelapnya pepohonan rimbun. Mereka berlari membabi buta, menabrak semak berduri, tanpa memperdulikan rasa sakit yang merobek kulit. Suara gemuruh dentuman logam yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari arah jalan raya di belakang mereka. Bus malam raksasa itu akhirnya terseret jatuh ke dasar jurang, ditelan oleh kekuatan gaib penghuni hutan tersebut. Kardi dan Hasan tidak berani berhenti. Mereka terus berlari menghindari sorotan mata merah yang sesekali mengintip dari balik batang pohon besar. Nafas mereka terasa seperti membakar paru-paru, namun insting bertahan hidup memaksa kaki mereka terus melangkah menjauhi jalan raya. Setelah berlari entah berapa lama, Kardi dan Hasan akhirnya menemukan sebuah pohon beringin raksasa dengan akar yang menjuntai lebat. Mereka bersembunyi di sela-sela akar besar itu, mencoba meredam suara nafas yang tersengal-sengal. Hutan kembali sunyi senyap, tidak ada lagi suara makhluk gaib atau rintihan tangis yang mengejar mereka. Kardi bersandar ke batang pohon dengan lega, mengira mereka akhirnya selamat dari teror malam itu. Namun dari kegelapan di atas dahan pohon beringin, setetes darah kental tiba-tiba jatuh tepat di dahi Kardi. Tetesan darah kental yang berbau anyir itu membuat Kardi perlahan mendongakkan kepalanya ke atas. Cahaya bulan purnama yang menembus celah dedaunan memperlihatkan pemandangan yang sangat mengerikan. Kelima penumpang asli yang tadi berada di dalam bus kini tergantung tak bernyawa di dahan pohon beringin. Leher mereka terjerat oleh akar gantung yang kuat, sementara mata mereka melotot menatap tepat ke arah Kardi dan Hasan. Darah segar terus menetes dari ujung kaki mereka yang pucat membeku. Hasan menjerit sejadi-jadinya melihat mimpi buruk di atas kepala mereka. Kardi segera menarik tangan kernetnya dan kembali berlari membabi buta meninggalkan pohon terkutuk itu. Kaki mereka sudah mati rasa, tersandung akar dan bebatuan tajam berkali-kali. Namun di tengah keputusasaan, Kardi melihat sebuah cahaya kekuningan di ujung jalan tanah yang berbukit. Itu bukan cahaya lentera hantu, melainkan lampu pijar dari sebuah warung kopi kecil yang masih buka di pinggir jalur pantura. Mereka berdua ambruk di depan warung tersebut dengan napas tersengal dan pakaian bersimbah lumpur. Pemilik warung yang sedang membersihkan gelas terkejut melihat kondisi dua pria malang itu. Setelah meminum segelas teh hangat yang disodorkan, Kardi menceritakan semua teror gila yang baru saja mereka alami. Bapak tua pemilik warung itu hanya menghela napas panjang sambil menatap ke arah gelapnya hutan alas roban. "Kalian beruntung masih bisa keluar dari sana hidup-hidup, nak," ucap bapak itu dengan nada pelan. Ia menjelaskan bahwa sosok kakek pembawa lentera itu adalah penunggu tertua jalur tengkorak tersebut. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan mencari kendaraan yang melanggar pantangan untuk dijadikan tumbal tahunan. Kelima penumpang bus Kardi yang tewas adalah bayaran yang diambil paksa oleh penunggu hutan itu.
Jika Kardi dan Hasan tidak nekat memecahkan kaca dan melompat, nama mereka pasti sudah masuk ke dalam daftar arwah penasaran yang terjebak selamanya di sana. Keesokan paginya, tim SAR dan kepolisian mengevakuasi bangkai bus Kardi yang hancur tak berbentuk di dasar jurang. Anehnya, petugas sama sekali tidak menemukan jasad kelima penumpang tersebut, baik di dalam bus maupun di pohon beringin. Mereka seolah lenyap di telan bumi bersama misteri kelam alas roban. Kardi dan Hasan pun akhirnya memutuskan untuk berhenti selamanya dari pekerjaan mereka sebagai awak bus malam. Trauma yang sangat dalam membuat Kardi tidak pernah lagi berani menyentuh setir kemudi kendaraan apapun. Itulah akhir dari malam paling mengerikan yang pernah dialami Kardi di Jalur Tengkorak. Sebuah urban legend yang masih sering menjadi perbincangan di warung-warung kopi para supir lintas provinsi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa jalanan malam bukan hanya milik manusia yang masih bernafas. Ada entitas lain yang diam-diam mengawasi dari balik gelapnya pepohonan, menunggu kalian membuat satu kesalahan kecil yang berakibat fatal. Terima kasih telah menemani kami mengungkap misteri teror bus malam Jalur Tengkorak hingga tuntas. Jika cerita ini berhasil membuat bulu kuduk kalian berdiri, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Bagikan video ini kepada teman kalian yang sering bepergian menggunakan bus malam. Tuliskan di kolom komentar jika kalian punya rekomendasi urban legend lain yang ingin kami bahas. Sampai jumpa di kisah mengerikan selanjutnya, dan ingat, jangan pernah menghentikan kendaraan kalian jika melihat orang melambai di jalanan yang gelap.